hari ini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Meli, jadi hari ini saya ingin lihat progres untuk tugas kedua. Tugas keduanya kan terkait dengan pembuatan paper lagi ya, artikel literatur review. Nah, jadi untuk pertemuan ini saya ingin lihat progresnya topik kalian yang untuk paper kedua itu seperti apa. Kemudian terkait dengan anotasi dari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik kedua itu. Seperti itu. Mungkin nanti setiap mahasiswa ya, mungkin bisa presentasi dulu, kira-kira progres saya udah sampai sini, kendalanya apa, yang masih bingung apa, gitu. Mungkin dia bisa sebutkan dulu judulnya apa, judul tesisnya apa, atau fokus tesisnya apa, kemudian topik dari yang pertama apa, dan topik yang kedua yang diambil dari tesis Bapak Ibu apa. Seperti itu ya. Terus nanti bagaimana nanti kita akan di sini ya, melalui kalau mau di share screen juga boleh jika sudah ada progresnya, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin siapa dulu yang sukarela mau ini ya, mau menunjukkan progresnya? Ibu mau tanya dulu Bu sebelumnya. Iya. Untuk yang topik keduanya ini berkaitan dengan sebelumnya, masih boleh nggak Bu? Apa ada yang ditambahkan kayak gitu Bu? Kalau bisa masih ada hubungannya ya, jadi maksudnya tuh masih ada hubungan dengan tesis. Ya, tetap topiknya tetap sama, makanya saya minta tesis kamu tentang apa, terus topik dari pertama yang paper kamu apa, yang kedua apa. Beda tapi masih ada keterkaitan di situ. Oke Bu. Jadi boleh saya Bu, tapi saya belum bikin sih Bu, baru ada bayangannya aja. Boleh silakan. Jadi untuk berkaitan tesis saya itu masih tentang matematik learning disabilities Bu. Nah, untuk yang topik 1 kemarin itu berkaitan tentang apa itu MLD-nya aja. Nah, untuk yang akan dibahas di tesisnya itu mungkin berkaitan dengan model pengajarannya Bu, yang cocoknya kayak gitu Bu. Kalau saya baru kebayangnya sampai situ sih Bu. Terus untuk ini, yang topik kemarin kamu tentang apa, yang paper kamu yang pertama? Paper yang pertama itu berkaitan dengan apa itu MLD doang Bu. Oke, terus yang kedua? Yang kedua ini mungkin baru mau mencari tentang metode-metodenya yang bisa dipakai pada anak MLD itu sendiri. Oke, kalau bisa tuh nanti disesuaikan dengan tesisnya ya. Iya Bu, ya untuk tesis itu saya akan berkelanjutan dari materinya tentang MLD itu Bu. Oke. Tolong dicari juga, ini ingat waktu juga ya. Kalau bisa nanti, ini kan seperti kata Bu Meli bilang ya, mungkin 3 kali kita bahas progresnya, setelah itu presentasi lagi untuk paper kedua. Jadi agak dipercepat. Jangan lupa ini ya, cari juga literatur yang mendukung ke anotasi. Mungkin minggu depan sudah ada kalau bisa. Gitu ya. Untuk topik kedua berarti formatnya sama ya Bu, kayak topik pertama kemarin ya Bu? Untuk format penulisannya hampir sama, cuma fokusnya agak beda ya. Oke Bu, Tapi iya. masih ada keterkaitan di situ sama Iya. tesis. Itu Oke ya. Bu, terima kasih. Baik, mungkin berikutnya apa urut aja ya untuk absen ya. Yang absen pertama siapa ya? Ini ada anunya nggak sih? Absennya gitu. Ada nomor absen gitu ada nggak sih? Ada Bu, jadi nomor 1 itu Ada NIM. udah berkaitan dengan NIM. Iya, ada mungkin namanya yang pertama siapa yang di kelas ini? Roselyn Bu. Ya mungkin ya Bu.
Ya, silakan. Kayak mana? Boleh share screen kalau bisa. Oh iya Bu, jadi sebenarnya saya juga ada masih bingung-bingungnya sih. Tapi saya kan udah sempat mencoba membuat anotasi. Saya izin share screen ya Bu. Jadi kan kalau saya yang pertama itu kan artikel 1 kan tentang self-regulated learning Bu. Nah terus maksud saya tadinya untuk topik kedua ini saya mau membahas tentang higher order thinking skill itu Bu. Terus kan saya udah coba cari beberapa kayak yang ada bisa dilihat di layar. Cuman sekarang saya jadi kepikir lagi kayaknya mau ganti juga. Soalnya kalau kayak ngambil topik HOTS itu kan kayaknya terlalu luas gitu ya, Bu. Jadi kayaknya saya mau ganti lagi, mau khususin ke model gitu, Bu. Mungkin akan ada perubahan gitu, Bu. Sejauh ini progres saya baru seperti ini, Bu. Mau diganti terkait dengan model Model kayaknya saya mau nerusin dari saya S1 aja. Waktu S1 kan saya create problem solving. Kayaknya saya mau itu aja, Bu. Soalnya saya udah nyari tentang HOTS ini, saya malah jadi bingung sendiri. Soalnya jadi luas, kayaknya luas banget gitu, Bu. Kayaknya saya mau fokusin ke satu model aja deh. Sekalian mungkin kalau bisa lanjut buat tesis gitu, Bu. Jadi kayaknya mau ada sedikit perubahan di anotasi, Bu. nggak apa-apa. Kalau mau ganti problem solving juga nggak apa-apa. Tapi tadi nanti tesisnya berhubungan dengan problem solving sama SRL-nya ya. Kenapa, Bu? Maaf, kecil suaranya. Berarti nanti kalau untuk uh, tesisnya nanti problem solving juga dimasukkan di situ. Problem solving-nya ya, Bu? Karena kamu kok kepinginnya ngambilnya itu, biar masih ada keterkaitan gitu. Oh iya, iya Bu. Terus kalau untuk HOT sendiri sebenarnya emang luas, tapi lihat kamu mau kemana. Sebenarnya itu bisa kok kamu ngambil HOTS tapi fokusnya kemana tuh kan bisa lihat apa ke skill-nya atau ke ability-nya. Itu bisa. Tapi kalau kamu mau ganti juga nggak apa-apa. Itu kan juga tergantung sama ininya ya. Penelitinya juga. Baik. Ibu mau nanya, Bu. Tapi kalau misalnya saya mau HOTS, itu baiknya ngambil ke arah mananya ya, Bu? Kan ini kan memang luas banget nih, Bu. Saya cari kalau di artikel-artikel banyak sudut pandang. Kalau menurut Ibu baiknya gimana, Bu? Penelitian kamu tentang apa dulu nih tesisnya? Soalnya kalau kamu ngomong HOTS tuh ya banyak. Sebelum kamu pengembangan, mau PTK, mau apa, banyak kalau ngomong-ngomong kayak gitu. Ini kamu fokusnya kemana dulu nih? Oh, gitu. Iya. Belum ini banget sih, Bu. Makanya tadi kan saya bilang, tesis kamu tuh bahas apa, terus topik dari pertama tuh bagaimana, terus yang mau kedua nih rencana yang topik kedua tuh apa, biar saya bisa kasih masukan. Soalnya dari tadi tuh hanya, ya nggak apa-apa sih, saya kepingin bahas tentang SRL Bu, ini hanya variabel-variabel, tapi saya juga bingung, ini mau fokusnya kemana sih, gitu. Jadi tergantung kamu nih, kamu mau bahas apa dulu nih? Oh, iya deh, Bu. Nanti coba saya pikirin lagi, Bu. Makasih, Bu. Biar ada gambaran juga gitu ya. Iya, Bu. Mungkin yang lainnya? Tadi siapa ya? Roselyn sudah. Yoga sudah. Berikutnya?
Kalau nggak ada yang ini mungkin saya Bu. Ya, Saya silakan. Saya juga hampir mirip kayak Roselin. Kayak jadi lebih kepikir lagi kan tadi Ibu bilang mengacu untuk tesis ya Bu ya. Nah, saya udah bikin anotasi tapi kemarin kan saya yang pertama bahasnya tentang ini realistic mathematics education. Nah, kemudian saya udah bikin anotasi yang kedua ini pendekatannya yaitu pakai pendekatan kontekstual. Nah, tapi karena dua-duanya kan sama-sama kayak model pembelajaran. Jadi saya kepikir buat apa namanya yang artikelnya itu yang kedua berarti bahas untuk kemampuan matematisnya Bu. Jadi saya kan kemarin saya yang pertama itu RME dalam segi 4 kuadrilateral. Nah, saya mau cari fokusin ke pemecahan masalah matematika ya berarti Bu, pemecahan masalah matematika yang menggunakan RME. Terus kemudian sebenarnya mau saya tambahin dengan pendekatan kontekstual, tapi pendekatan kontekstual setelah saya apa namanya saya cari itu hampir mirip sama RME. Ini saya izin share screen ya Bu. Apa namanya yang saya sudah dapatkan di anotasinya. Wow, apa ya? Nah, sekarang lompat jauh. Lompat jauh satu kaki, jatuhnya 2 kaki kayak kodok, lompatnya kayak kodok. Bisa mau 1 meter belum bisa. Kayaknya headsetnya lompat dulu. Lompat coba, headsetnya dilepas, kamu lompat aja. 1 kaki. Ya, lari tempat dulu, lari tempat. Kan nggak kamu sempit tuh, ya. Lompat, headsetnya lepas, sama lompat 1 kaki. Lompat 1 kaki. Jadi saya kemarin nyari artikel topiknya pendekatan kontekstual, tapi tadi dapat pencerahan dari Ibu biar ada hubungannya sama tesis yang mau dibahas. Kalau dua-duanya saya pakai model lagi apa bagaimana Ibu? Kalau menurut Ibu apa saya untuk yang topik kedua ini cari kayak tadi mungkin kemampuan apa yang mau ditingkatkan dengan menggunakan RM yang kemarin saya bahas di topik pertama. Kemarin kan topik pertama saya bahas RME fokusnya di SMP pada materi segi 4 seperti itu. Ya nggak apa-apa, pakai pendekatan kontekstualnya fokusnya nggak apa-apa. Kemarin kan hanya RME yang ke materinya aja yang segi 4 kan ya? Iya Bu. Nah, sekarang fokusnya ke pendekatan kontekstual nggak apa-apa. Boleh, bisa. Tapi nanti fokusnya kalau oh ya, terus kemudian saya ini kan masih cari-cari bahan topik yang pendekatan kontekstualnya. Saya mau cari pendekatan kontekstual untuk pemecahan masalahnya gitu Bu. Jadi pemecahan masalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah problem solving siswa dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Terus kemudian jadi dengan menerapkan model RME dengan pendekatan kontekstual gitu. Jadi modelnya tadi RME, pendekatannya kontekstual gitu. Tapi sebenarnya kontekstual sama RME pas setelah saya review gitu Bu hampir nggak beda jauh ya Bu ya. Gitu jadi saya masih agak ini untuk topik gitu. Sebenarnya mungkin nggak beda jauh, tapi intinya penyajiannya kamu bagaimana, pinter-pinter kamu menyajikannya, intinya seperti itu. Boleh pilih salah satu aja, bisa pendekatan kontekstual ataupun kemampuan penyelesaian masalah. Karena kalau untuk paper, jangan terlalu banyak variabel, yang penting kecil tapi kayak mendalam gitu loh. Itu. Tapi kalau mau bahas juga nggak apa-apa sih, kayak gitu. Terus untuk yang mau bahas kemampuan penyelesaian masalah ya, itu kira-kira ada nggak penelitian-penelitian tentang itu? Itu yang penting.
Kalau sudah ada, ya nggak apa-apa, itu sebagai pendukung. Kira-kira nanti, apa ya, kamu juga harus memikirkan, kira-kira nanti pertanyaan penelitian kamu ke arah mana. Kalau kan sudah ada penelitian membahas terkait dengan kemampuan pemecahan masalah dengan RME, itu yang seperti apa. Nah, dari beberapa literatur itu, kira-kira fokus penelitian kamu tuh mau kemana? Yang kira-kira beda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi intinya carilah kebaruan di situ. Seperti itu. Baik, Bu. Berarti kalau misalnya saya ambil untuk kemampuan pemecahan masalahnya atau problem solving tersebut, ininya gimana ya Bu untuk mengambil fokusnya apa saya ambil pada materi segi 4 lagi seperti yang saya bahas pas di artikel pertama, apa boleh Bu atau harus kalau hanya fokusnya pendekatan kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika gitu, apakah masih umum ya Bu? Tunggu, kamu masih tetap pakai yang kontekstual nih. Nah, iya Bu, makanya kalau maka dari itu tadi pas Ibu bilang, dari saya jadi kepikir juga kayak Selin gitu, kalau bahas kayak model lagi, berarti nanti saya bahas double gitu Bu untuk permodelan ini gitu. Jadi saya pengen cari kan kemarin saya udah modelnya, berarti yang sekarang saya mau cari apa yang mau dilihat dari keterampilan siswa itu Bu. Ya nggak apa-apa. Kayak contoh gini ya, misalnya kamu masih menggunakan yang pendekatan kontekstual, kemarin kan yang RME-nya. Nggak apa-apa. Tapi nanti fokus penelitian kamu nggak apa. Jadi gini loh, kamu menggunakan RME lagi nggak apa-apa. Tapi dengan apa? Nah, di sini misalkan nih kamu menggunakan pendekatan kontekstual gitu ya. Nah, dari punyanya Siti Khotimah nih ya, yang kamu rujuk kayak gitu. Dia menjelaskan pendekatan kontekstual ini untuk meningkatkan kemampuan penalarannya dan disposisinya. Terus nanti ada lagi pendekatan kontekstual itu fokusnya untuk meningkatkan motivasinya. Nah, ada nggak yang pemecahan masalahnya? Ataupun, oh ternyata ada juga yang RME-nya terhadap pemecahan masalahnya. Nah, di situ kamu cari kebaruan saya. Nah, tapi belum pernah dibahas yang pendekatan kontekstual terhadap pemecahan masalah. Jadi kayak dicari benang merah di situ. Bisa paham nggak Mbak maksudnya? Jadi berarti itu untuk ya Bu. Saya memberikan contoh nih ini ya kayak kamu mencari fokus kayak mencari kebaruan di situ. Ini saya kasih contoh ya. Misal nih, kamu tadi ngomongnya pendekatan kontekstual itu masih berhubungan dengan RME, gitu kan? Ya. Nah, kamu cari beberapa penelitian terkait dengan pendekatan kontekstual. Oh, pendekatan kontekstual itu terkait dengan peningkatan penelaraannya, pemahamannya, segala macam yang berhubungan atau penyelesaian masalah siswa membantu itu. Nah, pendekatan kontekstual sendiri masih berhubungan dengan RME. Misalkan kayak gitu, RME sendiri itu pemecahan masalah. Nah, kebaruan kamu belum ada penelitian yang menghubungkan tentang pendekatan kontekstual dengan pemecahan masalah. Sedangkan kalau RME sendiri ada, terus pendekatan kontekstual ada hubungan dengan RME. Itu kan jadi kebaruan kan, itu kan belum ada yang meneliti, seperti itu loh. Bisa paham nggak mau saya? Iya, Bu. Paham, Bu. Itu sih yang saya pengen kayak kebaruan itu loh, yang di paper lain tuh belum bahas itu. Tapi sebenarnya ada tuh arah kayak kamu bilang, saya menandakan ada tuh hubungan antara pendekatan kontekstual ini terhadap pemecahan masalah. Tapi itu belum pernah dibahas yang lain. Saya cuma menandakan tuh ada koneksi hubungan ke sana. Menandakan ada. Nah, nanti paper kamu ini bisa kamu rujuk lagi buat tesis kamu kayak gitu. Makanya dari paper punya saya, namanya kamu siapa namanya? Berdasarkan cairan Nisa, Bu. Ada sebenarnya antara pendekatan kontekstual dengan pemecahan masalah. Nah, maka saya ingin melakukan penelitian ini ke depan untuk itu kan sebenarnya pertanyaan penelitian ke depan kan, kayak gitu loh. Jadi bisa membantu kamu next penelitian ke depannya, kayak gitu loh. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya Bu, paham Bu. Makasih banyak Bu Sophia. Jadi itu kayak gitu, itu semua juga kayak gitu ya. Jadi tugas paper ini sebenarnya sangat-sangat membantu Bapak Ibu. Jadi kayak
Ini syaratnya ujian pakai paper ya? Artikel ya? Publish artikel enggak? Iya Bu, 1 kalau kata Pak Muri. Itu sintas berapa itu syaratnya? Terakhir gak dikasih tahu Bu untuk minimal Sinta berapa, cuman kata Pak Muri untuk ujian tesis itu wajib 1 artikel dipublishkan gitu. Iya. Itu kan juga, jadi kalau misalkan dari kuliah ini kalian bisa menghasilkan 2 artikel yang berbeda tetapi masih ada berkaitan dengan tesis, itu kan jadi kayak apa ya, tabungan lah ya. Terus publish itu kan lumayan bisa untuk ini ya, tiket untuk kalian lebih cepat untuk lulus kayak gitu. Nah, nanti paper kalian ini saya susah Bu, apalagi bagi orang yang susah mencari. Saya susah mencari literatur tentang ini Bu. Misalnya tentang pendekatan kontekstual dengan pemecahan masalah itu masih belum ada, biarpun ada cuma sedikit kayak gitu. Nah, dengan itu kan kamu juga bisa menambah literatur dengan publikasi kamu sendiri kayak gitu. Gitu aja sih. Ya baik Bu, terima kasih banyak Bu. Yang lainnya? Jadi saya bisa ini ya Bu ya, cari-cari artikel lagi. Misalnya saya mau cari pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual gitu ya Bu, nanti di review dari jurnal-jurnal tersebut. Bu, maaf Bu, mau tanya juga, biar kita gampang untuk cari artikel gimana ya Bu? Soalnya kadang kalau apalagi searching artikel tuh dari luar, tapi pasti yang penulisnya Indonesia gitu Bu, jadi kayak lebih nggak beragam kalau ya maksudnya ruang lingkupnya kan di Indonesia ya Bu, padahal kita diminta untuk cari jurnal internasional gitu. Itu Bu yang saya kesulitan buat nyari-nyari artikel, pasti yang keluar nama-nama orang Indo tapi jurnalnya internasional. Gini ya, kalau yang pertama itu sebenarnya bukan jurnal, itu yang ini ya, punya kamu nih, punya ibu ini yang pertama ini sebenarnya proceeding kayak gitu. Kalau untuk cara mudah sebenarnya nggak apa-apa kalau bapak ibu ingin mensitasi publikasi punya orang Indonesia juga nggak masalah, tapi yang diinginkan kan jurnal internasional ya, kita nggak melihat itu orang Indonesia atau apa gitu ya. Kalau orang Indonesia tapi dia punya track record yang bagus ya nggak masalah, jurnal-jurnalnya itu sesuai dengan fokus bapak ibu, terus juga bagus juga untuk digunakan ya nggak masalah. Terus kalau untuk bagaimana cara mencarinya Bu? Ya seperti saya sudah jelaskan, searching aja di Google Science Direct yang kemarin saya sudah jelaskan, mungkin bisa dilihat di video yang sebelumnya ya, kan saya sudah tunjukkan ya. Iya Bu, ada Bu. Itu di Science Direct, udah masukkan aja keyword atau ya keywordnya fokus kalian mau kemana, jika pendekatan kontekstual ya pendekatan kontekstual, atau pemecahan masalah ya problem solving kayak gitu, nggak masalah. Terus itu pasti Science Direct itu rata-rata tuh Scopus kayaknya. Biarpun enggak mungkin ya apa ya, itu aja yang apa tuh, mungkin yang proceeding itu yang, tapi rata-rata kan itu penerbitnya Elsevier semua, jadi kemungkinan ya Scopus semua gitu. Kalau untuk membuktikan dia Scopus atau enggak ya lihat di itu scopus.com, terus di search aja kan kelihatan. Kayaknya saya sudah nunjukin kayaknya di awal-awal itu ya. Iya Bu, ada Bu di video. Oke, ada lagi? Ini perbanyak yang jurnal-jurnal internasional. Scopus ya. Kalau bisa yang jurnal aja. Kalau bisa. Itu. Berikutnya. Next ya, name berikutnya ya. Tadi udah 3 ya? Iya Bu, udah 3 tadi, Pak Yoga, Selin, sama saya Herlisa Bu. Oke. Name berikutnya siapa ya?
Setelah Rosil ya, Roselyn, siapa? NIM yang berikutnya setelah Roselyn, siapa? Roselyn tuh NIM berapa sih? Saya belakangnya 001, Bu. Oke, berarti 002 ya berikutnya ya. Siapa yang 002? Atau berikutnya gitu siapa gitu. Kalau belum siap yang lain juga boleh, siapa dulu yang mau. Boleh, monggo. Bu, saya Nazira, saya yang NIM 02. Cuma saya belum itu, Bu, belum bisa memberikan apa yang saya cari gitu untuk yang paper ini. Soalnya belum selesai gitu, belum siap. Jadi mungkin next dulu. Kamu tesis kamu tentang apa tuh fokusnya? Paling nggak saya pengen lihat lah progresnya. Saya itu, Bu, mengenai berpikir komputasi. Terus dilihat dari di apa namanya terhadap, jadi yang dilihat itu di berpikir komputasi itu ada pemecahan masalah. Terus saya ngehubungin ke apa ya, pemikiran logis. Nah, di logis matematik. Nah, di situ juga ada pemecahan masalah. Terus abis itu saya sambungin sama-sama punya pemecahan masalah. Jadi saya novelty-nya, kebaruannya ambilnya itu. Terus rencananya saya mau pakai model pembelajaran ini PJBL, Project Based Learning gitu. Cuma saya belum itu, Bu, belum dapet. Jadi saya masih itu, belum ada yang harus saya bisa share. Baru itu rencana saya. Oke, kalau yang topik pertama kemarin bahasnya tentang apa? Paper yang pertama. Ini apa namanya, berpikir komputasi ditinjau dari pemikir matematis logis. Terus jadi yang dibahas itu sama, ternyata di berpikir komputasi sama matematika logis itu dia sama-sama ada pemecahan masalah. Jadi saya ambil gap-nya itu pemecahan masalah. Jadi sama-sama membahas itu gitu, Bu. Soalnya kalau di berpikir komputasi aslinya nggak terkait sama matematika banget gitu. Ini benar udah dicari nih literaturnya. Udah, itu kan yang saya kerjakan untuk paper yang pertama. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang untuk yang kedua? Untuk yang kedua, nah karena tadi saya dapatnya ternyata keduanya itu yang berpikir matematis secara logis itu menggunakan pemecahan masalah, terus berpikir komputasi juga ternyata ada hubungannya sama pemecahan masalah. Jadi saya ambil model pembelajaran project based learning yang nantinya itu indikatornya itu memuat pemecahan masalah gitu, Bu. Kan kalau PJBL itu kan ada tahapan-tahapan pembelajarannya. Nah, itu nanti saya mau kaitin sama indikator dari dua hal yang saya udah bikin itu di paper pertama gitu. Nah, itu yang saya masih bingung untuk naruhnya gitu. Indikatornya itu misalnya, ya ada kan indikatornya ya dari tiap, misalnya berpikir komputasi, itu dia ada 4, Bu, indikatornya. Terus kalau yang berpikir logis itu, berpikir logis matematis juga ada 4. Nah, itu saya mau gabungin ke modelnya, ke tahapan pembelajarannya. Terus saya masih rancu karena belum dapat jurnal yang berkaitan dengan itu. Atau pilih salah satu aja, Mbak, kayak berpikir mungkin berpikir komputasinya saja. Soalnya boleh ya begitu? Boleh, malah lebih enak. Jadi kamu kalau misalnya Ibu kalau misalnya berpikir komputasi dengan logis Ibu jadikan satu, nggak masalah. Cuma nanti hanya punya satu paper, hanya menghasilkan satu paper.
kan lebih enak kita kayak diberitil gitu ya. Jadi BPK komputasi dikaitkan dengan setiap indikator itu. Kira-kira ada nggak literatur-literatur yang membahas tentang itu? Terus literatur-literatur yang membahas terkait berpikir komputasi, misalkan yang diambil yang berpikir komputasi ya, terkait Iya. dengan model pembelajaran PJBL, indikator-indikatornya, ada nggak yang membahas tentang itu? Jika ada, terus fokusnya itu yang mana? Yang kira-kira berbeda dari paper-paper yang sudah ada. Lo harus tunjukkan loh, itunya ya, itu yang penting. Jadi kebaruan. Jadi kebaruan itu bukan, kebaruan itu dilihat dari posisi artikel Ibu. Jadi saya membahas tentang berbagai komputasi terkait dengan model pembelajaran PJBL nanti Bu. Oke. Nah, terus posisinya artikel saya nanti dengan publikasi-publikasi yang sudah ada terkait dengan komputasi dan PJBL itu apa? Kalau sudah ada ya buat apa? Mendingan baca paper yang sudah terbit kan, yang sudah dipercaya. Apalagi yang Ibu rujuk misalkan jurnal-jurnal Scopus, yang mendingan orang ngerujuk punya itu gitu kan. Nah, kira-kira posisi Ibu tuh di mana? Itu yang penting. Yang belum dibahas di paper-paper lain. Itu sih yang saya tekan. Itu ya. Iya, saya tuh waktu S1 kebetulan saya nelitinya modelnya pembelajaran inquiry. Nah, di dalam inquiry itu ada tahapan pembelajaran mendemonstrasikan media, Bu. Nah, kan kalau misalnya berpikir komputasi itu kan ada kaitannya juga ya sama penggunaan perangkat lunak seperti itu. Kalau misalnya saya ke inquiry itu saya ada ininya jurnalnya gitu yang mengatakan kalau di tahap itu bisa memakai perangkat lunak. Nah, sedangkan di berpikir komputasi juga ke arah itu gitu, ke arah perangkat lunak. Saya tuh masih bingung Bu, saya pingin ke PJBL tapi belum ada jurnal yang berkaitan sama itu. Saya mau pakai inquiry tapi udah yang dari S1 itu kalau saya terusin itu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, boleh. Tapi ingat ya, fokusnya harus sesuaikan dengan tesis. Itu sangat. Kalau ke itu sepertinya ada Bu, saya harus baca ulang lagi. Saya belum buka lagi file saya yang lama, tapi itu sepertinya ada kaitannya. Nah, boleh nggak apa-apa kalau bahas inquiry, tapi ingat jangan menggunakan jurnal-jurnal kan S1 tuh ya, menggunakan jurnal S1 juga. Janganlah, maksudnya bisa ngambil, oh iya ternyata kalau kan paling nggak kan Ibu udah tahu ya, oh inquiry ini masih ada hubungannya nih. Saya sempat mencari beberapa literatur, tapi kan pasti literaturnya masih belum yang dituntut untuk Scopus gitu kan ya. Nanti saya cari yang mungkin yang terbarunya atau yang terupdate-nya, yang terindeks Scopus. Betul. Nanti ya paling tidak udah tahu kira-kira nih masih ada nih ketergantungan ke sana nih, arah ke sana nih. Iya. Tapi biasanya inquiry ini tidak ada apa yang terkait dengan komputasi kayak gitu loh. Yang itu jadi kebaruan saya itu malah lebih enak. Ada Bu tahapannya. Saya lupa itu dari siapa gitu. Kan dia kayak inquiry menurut si A, si B, si C gitu tahapan pembelajarannya. Nah, ada salah satu, saya lupa namanya. Nah, itu dia ada mendemonstrasikan sebuah media gitu. Nah, kan kalau berpikir komputasi juga kan hubungannya ke media gitu. Ya cari aja beberapa artikel terkait dengan berpikir komputasi ke media. Lebih banyak itu juga. Jadi nanti kesimpulan kamu kan bisa ngarahin ternyata saya menandakan kalau ada sih hubungan antara komputasi dengan inquiry di bagian mendiskusikan media ataupun apa gitu, fokusnya kemana. Nanti kamu jadi penelitian tesis kamu tuh bisa digunain tuh kayak gitu. Iya Bu. Bisa dilanjutkan. Oke, ada lagi? Saya baru bisa menceritakan itu Bu. Ya nggak apa-apa. Tapi saya harap nanti pertemuan ke depan pada saat ditanya progres lagi. Ini kan udah bisa mengerti. Udah ada ya. Berarti bisa langsung saya itu olah. Karena kemarin saya masih bingung mau ke arah mana gitu Bu. Iya. Ya. Ya, makasih ya Bu. Iya. Ya, sama-sama. Terus kemudian berikutnya siapa lagi?
Oke, saya minta tuh kalau bisa, ini waktunya juga semakin mepet, ingat waktu, coba cari dulu, makanya saya bilang ya, fokus tesisnya tentang apa, terus nanti baru kalian cari, saya mau, fokus saya tuh mau kemana, terus jangan diambil semuanya mentah-mentah. Judul tesis saya kayak tadi itu ya, dari komputasi, berpikir logis, mencari masalah, semua langsung diambil semua. Itu kan eman banget. Itu kan bisa kalian ngambil peritilan kayak, yaudah saya bahas yang berpikir komputasi dulu dengan pemecahan masalah kan bisa. Ataupun berpikir logisnya dengan pemecahan masalah. Ataupun dikaitkan dengan inquiry-nya. Kayak gitu kan, itu kan bisa jadi banyak ya. Bukan hanya 2, bisa lebih kayak gitu. Oke. Terus minggu depan kalau bisa udah ada anotasinya ya. Baik. Bu, baik. Berikutnya siapa? Tadi Nazira ya? Iya, tadi saya Nazira. Oke, yang 03 ya? Belum? Ada nggak? Tadi sampaikan aja lah, minimal kamu udah sampai mana gitu, minimal lah. Ya syukur-syukur kalau udah ada, kayak tadi ada yang ini ya, ada yang menunjukkan anotasinya. Berikutnya. Assalamualaikum, Pak. Saya Muhar, Bu. Oh ya, silakan. Ya, Bu. Saya juga mungkin hanya menyampaikan, Bu, untuk laporan progresnya. Kalau untuk artikel yang pertama itu saya terkait dengan teknologi dalam teknologi dalam model atau metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan matematis siswa. Nah, untuk yang kedua ini, Bu, saya rencana mau membuat artikel. Kan yang pertama kan teknologi dalam model atau metode yang digunakan untuk meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa itu apa aja kan. Nah, kemudian yang kedua ini saya fokus pada salah satu teknologi augmented reality. Nah, itu dalam pembelajaran matematik, Bu. Nah, jadi saya sudah cari artikel-artikelnya. Memang kebanyakan augmented reality ini digunakan di bidang yang lain, Bu. Di bidang yang lain seperti kesehatan gitu, kemudian museum gitu ya. Karena memang augmented reality ini dia bisa menampilkan objek 3D. Nah, saya ingin membuat artikel penelitian untuk mengukur, bukan untuk mengukur, untuk mencari tahu bagaimana penerapan dari augmented reality ini dalam pembelajaran matematika gitu. Untuk sebenarnya arah nanti juga untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, karena dalam kemampuan pemecahan masalah siswa itu kan tahapan pertama itu kan diberikan masalah. Nah, kemudian nanti masalah itu direpresentasikan dengan menggunakan teknologi augmented reality. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, bagus sih. Kalau saya lihat nih, kayaknya lumayan nih kalau yang teknologi augmented nih. Kalau benar-benar bisa diimplementasikan dalam paper nih, kayaknya bagus nih. Kayaknya loh ya. Saya masih belum tahu juga. Bentuknya kan juga belum ada. Ya, Ibu, cuman saya ada yang mau saya tanyakan, Bu. Kalau seandainya kan ini memang harus Q1 atau Q2, Bu, di Scopus, terindeks Scopus. Nah, kalau seandainya saya kesulitan mencari artikel, kalau dia Q1 atau Q2 tapi orang Indonesia juga, tapi itu di jurnal internasional gitu, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak masalah. Yang tadi saya bilang, kita jangan dari Indonesia, orang mana gitu ya. Indonesia banyak pintar, banyak publikasi-publikasi yang bagus. Oh ya. Yang penting yang diminta adalah push itunya gitu. Iya, baik Bu, baik Bu. Nah, itu untuk artikel-artikelnya sudah saya cari, Bu. Cuma memang masih sedikit. Tapi untuk laporan anotasinya soalnya minggu depan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin gini aja, sebenarnya ada kebaruan di situ ya. Kebaruannya belum ada, biasanya augmented reality-nya itu biasanya diterapkan di beberapa bidang lain. Dan kamu terapkan ke matematika.
matematika. Nah, mungkin kamu bisa tunjukkan kira-kira keterbatasan dari pembelajaran matematika itu terkait dengan media. Kamu cari itu. Jadi Oke. itu kayak penunjang lah kalau ini sebenarnya saya ingin menunjukkan terkait dengan teknologi augmented reality terhadap pembelajaran matematika. Yang biasanya kalau untuk media susah kayak gitu dalam pembelajaran matematika. Itu kan mungkin bisa apa ya? Menguatkan. Kurang lebih seperti itu. Bu, kalau saya hubungkan juga dengan kemampuan representasi matematika, atau cukup itu aja, Bu? Itu aja nggak apa-apa. Nanti Oke, berikutnya iya. lagi pakai representasi ada 3 ini kan banyak lebih bagus. Oh iya sih. Itu saran ya. Iya. Kalau paper, kalau kalian buat artikel itu jangan seperti tesis, itu beda. Kalau tesis semakin banyak variabel ya nggak masalah, no problem di situ, nggak masalah, bagus. Tapi kalau untuk paper ambil perintilannya aja, jangan terlalu banyak. Tapi di situ bahasa secara dalam. Dan carilah kebaruan, itu yang paling penting. Itu. Berikutnya. Baik, terima kasih ya, Bu. Berikutnya siapa? Coba ya, Dismusti Fambudi. Sudah? Dismusti? Iya, Bu. Huh? Saya masih belum bikin anotasi, tapi udah punya rencana. Kemarin kan tentang GeoGebra dan berpikir kritis ya, Bu. Jadi ada pengaruhnya penerapan GeoGebra terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang aku pengen pakai model pembelajaran gitu, Bu. Pengen pakai model pembelajaran MEA gitu, mean and analyze gitu. Soalnya kan kebetulan waktu aku kuliah S1 aku pakai MEA. Sekarang MEA-nya pengen coba pakai GeoGebra gitu, Bu, pakai model MEA, terus pembelajarannya pakai aplikasi GeoGebra juga gitu, Bu. Tapi untuk isinya belum tahu nih, Bu, mau bahas apakah kemampuan lagi kah gitu atau kemana, aku masih belum ini, Bu, masih belum tahu, Bu, gimana baiknya. Yes. Soalnya nanti fokusnya ke GeoGebra-nya aja ya, matematikanya. Nanti variabel yang ininya belum ada sih. Iya, Bu, jadi baru ada pengen pakai model MEA, terus pembelajarannya pakai aplikasi GeoGebra gitu, Bu. Oke, kemarin bahasnya GeoGebra dengan berpikir kritis. Iya, benar, Bu. Saran juga ya, saya nanti tergantung ibu sama pembimbingnya juga nggak apa-apa. Nah, kemarin berpikir kritisnya tuh fokusnya kemana itu? Gimana, Bu? Gini ya, dalam berpikir kritis tuh ada indikatornya nggak? Iya, ada indikatornya, pakai yang indikator ENIS, Bu, dari ENIS. Iya, ENIS apa aja? Aduh, ntar dulu ya, Bu. Saya juga ini. Iya. Lupa, nanti saya lihat lagi ya, Bu, di deskripsi. Bisa gini. Ini saran saya juga belum paham banget yang kritis. Jadi gini, boleh kamu tetap kritis, tapi kamu lebih fokus ke indikatornya yang mana. Contoh ya, saya nggak paham, saya kurang paham dengan berpikir kritis. Saya dulu, ini pengalaman saya juga, saya dulu juga pernah, kalian jadi mahasiswa juga, saya dulu membahas tentang berpikir reflektif. Di berpikir reflektif itu indikatornya salah satunya ada namanya perpleksiti, bisa mengalami kebingungan. Nah, di situ saya mengaitkan antara memecah masalah dengan perpleksitinya. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Terus yang kedua, di situ ada namanya investigasi. Artikel kedua, saya mengaitkan antara investigasi itu, aspek investigasi dalam berpikir efektif dengan media yang digunain. Itu bisa. Jadi misalkan ini ngetik kritis. Kalau efektif kan ada 2 tadi itu. Perpleksiti. Terkait antara itu dengan perpleksiti. Mahasiswa. Siswa. Nah, beda kan? Masih konteks reflektif misalkan. Terus berikutnya investigasinya itu kan udah beda, tapi fokusnya tetap kan nggak ngubah
ngubah topik. Oh, topik saya tetap GeoGebra dengan BB reflektif misalnya kayak gitu. Jadi itu nggak akan ngubah. Oh, iya Bu. Jadi dikaitkan dengan ininya ya Bu, apa indikatornya ya Bu? Ini indikatornya berpikir kritis, nanti ada memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, nanti bisa dipilih ya gitu ya Bu. Kita Mungkin mau bisa. fokus yang mana? Ya. Ini bisa. Saya pengalaman saya dulu kayak gitu. Iya, oke. Ya baik Bu. Kok salah satu indikator ibu itu kayak saya ya. Saya dulu perplexity. Pada saat saya perplexity itu pun tidak ada indikator khusus terkait dengan sub indikator khusus terkait dengan perplexity saya dulu. Jadi pertanyaan lagi kan waktu saya ujian, saya bingung waktu itu. Ya udah saya jadi paper aja, saya buat dari beberapa literatur. Ternyata perplexity itu kayak gini dan deskripsinya beberapa literatur. Saya buat perplexity yang paper saya itu kayak gini loh, kayak gitu. Terus nanti ini bisa saya gunakan sebagai tesis saya. Itu bisa membantu. Gunakan paper ini bukan hanya untuk syarat saya ujian, jangan sebatas itu, tapi gunakan untuk membantu tesis kamu. Oke. Ya baik Bu, terima kasih udah dikasih saran. Saya jadi ada bayangan-bayangan yang mau pakai ini variabel apa ini ya, kemampuannya. Iya Bu, mungkin saya cuman baru bisa ngejelasin itu aja, nggak bisa belum bisa ngasih anotasinya, baru ngasih ininya aja ya, rencana yang mau saya ambil judulnya, yang mau saya bahas. Oke. Berikutnya. Terima kasih ya Bu. Iya. Sama-sama. Berikutnya, kalau nggak ada saya tunjuk lagi nih. Paling nggak ya ngomong-ngomong dulu lah, kalian mau ke arah mana? Bu, baik Bu, saya Muhammad Wildan Fatul Fajar. Ya. Ya sebelumnya saya juga mohon maaf, belum sempat membuat anotasi, cuman masih dalam proses mencari ke arah mana topik yang harus saya tuju gitu. Jadi kan kemarin di paper pertama saya membuat tentang ya desain pembelajaran prepared classroom dalam pembelajaran matematik. Nah, yang karena nanti mungkin ini juga kan arahan untuk nanti dalam membuat tesis juga. Saya masih kebingungan prepared classroom lebih cocoknya diterapkan kemana gitu. Soalnya prepared classroom ini kan menggunakan dua kegiatan pembelajaran, yang pertama di kelas dan juga di luar kelas. Tapi kan dibalik gitu. Jadi lebih kepada di dalam kelasnya hanya untuk sebagai keaktifan dari siswa dilihatnya. Soalnya, nah dari sini saya masih mencari apakah keterkaitannya dengan motivasi ataukah dengan siapa gitu, karena kan dia belajarnya dalam dua fase. Untuk sementara mungkin saya lebih mengacu kepada motivasi dan lebih sedikit terbayangnya kepada untuk paper kedua ini fokusnya pada motivasi dalam belajar matematikanya. Jadi soalnya kan nanti kita hubungkan dengan flipped classroom. Gitu Bu. Itu saya sih memang masih dalam dilema juga gitu. Gimana Bu? Apakah ya mungkin saran dan masukannya gitu? Oke. Tesis kamu terkait dengan flip classroom juga ya? Desain itu ya? Tapi kayaknya variabel utamanya konteksnya lebih fokusnya ke flip classroom aja gitu ya? Nah, kalau kamu mau paper kedua motivasi dengan pembelajaran matematika nggak apa-apa. Kamu kaitkanlah beberapa yang terkait dengan unsur-unsurnya flip classroom.
apa gitu, mungkin apa yang ciri khusus flip classroom tuh apa tadi? Pembelajaran terbalik. Belajar Jadi yang jadi kegiatan seorang gurunya nanti memberikan pembelajarannya itu ya berbasis video ataupun apa yang dipelajari di luar jam sekolah atau artinya di rumah. Nah, nanti ketika di dalam kelas itu lebih fokus siswa yang bertanya terkait apa kebingungan mereka ketika dikasih pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi akan dituntut lebih aktif. Oke, nggak apa-apa, tapi kalau saran aja sih ya, kaitkan sedikit-sedikit lah terkait dengan unsur atau ciri khas dari flip classroom. Itu sih kalau menurut saya. Jadi nanti bisa ngarahin ke tesis Bapak. Jadi kayak kan Bapak kan tesisnya terkait dengan desain pembelajaran flip classroom ya. Nah, kemarin paper pertama. Jadi aja literatur tambah, maksudnya gini, literatur paper kedua ini tunjukkan nggak apa-apa motivasi terhadap pembelajaran matematika dengan video atau apa gitu. Nggak nyentuh flipnya, tapi ada karakteristik dari flip classroom-nya. Nah, nanti dari paper ini, gini loh, di tesisnya Bapak nanti bisa menyebutkan, menurut papernya Pak siapa namanya? Wildan, nggak apa-apa, kan menuju punya kamu sendiri. Wildan, ternyata pembelajaran yang menggunakan video dengan ciri-ciri kelas terbalik ini bisa bagus dalam pembelajaran matematika. Dan ciri-ciri ini terdapat di flip classroom, membantu kan di tesisnya Bapak. Nah, itu bisa. Boleh motivasi ke pembelajaran matematika, kaitkan sedikit lah karakteristiknya. Nggak nyebutkan flip classroom, nggak apa-apa, yang penting karakteristiknya dikit aja. Cari aja literatur terkait itu. Jadi nanti kan karakteristiknya itu tadi bisa, gunakan buat tesis. Bisa paham nggak, Pak, maksud saya? Iya. Kan bagus kan? Itu jadi kalian Bapak Ibu tuh bisa manfaatkan tugas itu sebagai bukan hanya satu fokus ini saya pengen dapat paket saya ujian, tapi bisa dapat lebih. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, boleh bisa dipakai ya, itu dicari anotasinya yang ke depan mungkin kalau bisa ada. Mungkin setiap hari itu nyicil ya, nyicil satu artikel, direview, cari anotasinya, gitu. Mungkin. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, berikutnya. 27 ya? Siapa yang belum? Mohon maaf Bu. Izin saya masih juga belum membuat anotasi, tapi saya masih membayangkan saya sebelumnya paper yang pertama. Iya. Sebelumnya kan paper yang pertama itu saya kan menuliskan tentang berpikir kreatif dengan melihat beberapa indikator. Yang di situ yang saya ambil indikatornya ada beberapa. Nah, ini saya hubungkan dengan ke problem solving-nya. Nah, di sini saya masih bingung apakah saya fokusnya saya kaitkan problem solving-nya ke indikator, apakah saya fokusnya ke problem solving atau gimana ya, Bu ya? Paper pertama terkait dengan salah satu indikator dengan problem solving. Ya. Iya, enggak Bu, kalau yang paper yang pertama saya hanya membahas indikatornya. Nah, untuk yang kedua ini rencana saya mau mengkaitkan indikator dengan problem solving-nya gitu, Bu. Indikator yang mana yang mau dikaitkan? Saya lupa juga nih indikatornya, Bu. Kreativitas itu indikatornya apa ya? Kalau saya itu influensi flexibility itu kan? Iya Bu, iya. Saya tentang itu sih dulu pernah. Iya Bu.
Nah, terus yang mana yang mau di ini? Apakah itu semuanya saya ambil, saya kaitkan ke problem solving atau bagaimana ya, Bu? Saya juga masih bingung ini, Bu. Kalau dikaitkan semua, perbedaan dengan paper yang pertama apa? Tapi katanya Ibu mengaitkan berpikir kreatif semuanya itu dengan problem solving. Itu yang paper pertama ya. Yang kedua nih mau apa? Kalau Ibu mau mengaitkan fluensinya, nanti jatuhnya nanti ke open ended, Bu. Oh, gitu. Iya, karena kalau fluensinya aja itu bukan sebenarnya nggak masuk kreatif sih. Itu hanya ke open ended nanti. Banyak solusi. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Berarti kalau lebih untuk supaya jangan terlalu banyak itu gimana ya, Bu? Supaya lebih ke satu fokus gitu, Bu. Enggak gini. Maksud saya itu indikator berpikir kreatif kan tadi kan fluency, flexibility, terus apa? Originality kayak gitu kan. Ya. Nah, Ibu ingin mengaitkan indikator-indikator tersebut dengan problem solving. Seperti masukan saya di kayak sebelumnya ya. Ini gini ya. Nggak semuanya itu bisa diterapkan. Ini hanya ide. Gitu ya. Nggak semuanya bisa diterapkan. Contohnya, kalau berpikir kreatif sendiri, itu fokusnya itu dari semua indikator itu. Kunci utama tuh setahu saya itu cuma originalitas. Kalau Ibu hanya mengaitkan beberapa aja, kayak fluency sama flexibility, nanti jatuh-jatuhnya itu nanti ke open-ended, Bu. Open-ended tahu. Jadi nanti solusinya kok dikaitkan dengan problem solving itu nanti menghasilkan banyak solusi. Jadi nanti jatuh ke kreativitas itu masih kurang. Gitu. Oh gitu ya, Bu. Setahu saya, kreativitasnya fokusnya hanya ke satu, originalitas. Oh, jadi saya fokusnya ke satu aja, originalitas itu aja ya, Bu? Hah? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting, ya nggak apa-apa sih. Cari aja kebaruan di situ. Paper-paper saya yang terkait itu bagaimana. Ya boleh. Originalitas atau inovatifnya, gitu. Boleh. Itu kalau saya hubungkan dengan menggunakan metode-metodenya juga bisa ya, Bu? Boleh, kalau mau menambahkan metode pembelajaran boleh. Nggak masalah. Bisa kok. Iya, Bu. Yang penting cari kebaruan di situ. Terus ada artikel dari sebelumnya tuh membahas itu atau tidak. Kalau udah membahas, ya nggak apa-apa. Itu kan mendukung kan paper Ibu. Tetapi iya, Bu. carilah kebaruan dari paper itu, dari paper Ibu. Kira-kira posisi ini udah saya jelaskan berkali-kali, sudah saya ngomong berkali-kali. Posisi artikel Ibu atau Bapak itu di mana? Itu yang paling penting dalam paper. Makanya carilah anotasi sebanyak mungkin. Buatlah anotasi, mereview apa ya? Carilah banyak literatur. Itu penting. Itu. Iya, Bu. Makasih, Bu, atas sarannya. Ya. Terus berikutnya tadi siapa nih? Erni, terus ini ada Ibu Inci. Saya udah nemuin judulnya, tapi juga masih dalam proses pencarian jurnalnya dan mereviewnya, jadi belum bisa menampilkan notasi literaturnya. Nah, judul yang saya ambil itu desain pembelajaran model pembelajaran Azure itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu, Bu, kurang lebih. Iya, itu sih, Bu, judulnya. Terus progresnya sekarang masih mencari jurnalnya yang terkait itu, dan masih mereview, jadi masih dalam proses membuat anotasi literatur reviewnya gitu. Oke, baik, udah menentukan judul, udah lumayan lah ya. Oke, lumayan bagus.
Model pembelajaran absurd. Oke, saran saya cari kebaruan, itu penting. Ya, saya coba perhatikan dari tadi kan saya selalu mencari kebaruan ya. Mungkin nanti dikaitkan dengan ini kali ya Bu, dengan apa namanya materi pembelajaran, salah satu pembelajarannya. Ya boleh. Maksudnya materi mungkin entah materi ya pokoknya ada di SMA karena saya kan ngajarnya di SMA gitu kali ya Bu ya. Nanti saya tambahinnya terkait itu. Ini kayak apa sih? Kenapa Bu? Tadi menggunakan model pembelajaran absurd. Iya, Apa Azure. itu? Azure itu ASSURE itu dia jadi kayak singkatan gitu ya Bu. Yang analyze, terus state objects, terus select method, media, and material, terus utilize media and material, terus require, learn, participant, sama evaluate and receive gitu. Jadi itu kayak singkatan dari beberapa tahap. Jadi ada 6 tahap di model tersebut gitu Bu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Yang penting cari literaturnya ada ya. Iya, insya Allah ada Bu. Iya. Karena ini juga ini yang lama, maksudnya nggak terbaru banget model ini. Ya, boleh. Bagus, sudah nemu judul. Ya, mungkin minggu depan ya tunjukkan anotasinya biar saya lebih tahu. Atau kalau udah ada papernya tuh lebih bagus lagi biar saya bisa lihat, saya sama Bu Meli sama saya juga bisa lihat juga kira-kira kurang apa kayak gitu. Oke, Ya, berikutnya. Tadi Risa. Bu, ini saya lagi Bu. Ya. Untuk anotasi saya belum buat karena masih bingung mau tentang apa topik 2-nya. Tapi ini Bu Flavianya keluar ya? Iya, nggak ada Kak di dalam Teams-nya. Mungkin baterainya habis atau kepencet kali ya. Ya udah aku tunggu Bu Flavianya gabung lagi aja deh. Apa aku telepon via Teams aja ya? Oh udah. Bu, Ibu maaf masih di mute suaranya. Iya maaf. Tadi ada kesalahan. Bisa ulangi lagi Mbak, Bu? Iya Bu, ini saya lagi Bu. Untuk topik 1 kemarin saya tentang literasi matematika di dalam dan di luar Indonesia. Terus kalau untuk skripsi saya kemarin tentang underachiever. Tadinya kalau untuk tesis mau lanjutin yang skripsi saya tapi masih bingung banget. Nah, terus jadinya saya untuk di tesis ini rencananya saya pengen tentang desain pembelajaran aljabar. Untuk materinya saya masih belum dipikirin lagi, maksudnya belum didalemin lagi. Terus pendekatannya nantinya pakainya PMRI atau RME untuk meningkatkan literasi matematika siswa, Bu. Rencananya seperti itu, tapi untuk topik 2-nya saya masih bingung. Mau yang desain pembelajarannya atau PMRI atau RME-nya yang mau saya ambil nantinya gitu, Bu. Yang pertama, maaf ya saya agak bingung tadi. Yang pertama, Ibu mengaitkan desain RME sama literasinya. Iya, Bu. Oh, sekarang rencananya menggunakan 2 aja. Kayak desain pembelajaran aljabar dengan RME gitu atau dengan literasinya gitu.
Kalau untuk topik 2 ini harus kayak kan kalau topik 1 itu kan saya ngambilnya literasi matematikanya aja Bu, terus dilihat di Indonesia itu banyaknya apa kayak gitu Bu, dikaitkannya dengan apa, di luar Indonesia itu dikaitkannya dengan apa. Nah terus saya dapat ininya ternyata kalau yang di Indonesia itu banyak dikaitinnya ke RME atau PMRI kayak gitu Bu. Apa saya lanjutin dari situ lagi aja Bu? Ya boleh sih, tapi nanti fokus tesisnya dikaitkan dengan RME juga. Iya Bu. Ya nggak apa-apa. Saya takutnya gini loh, tesisnya Ibu tuh terkait dengan literasi dengan apa? Kalau tesisnya? Literasi matematika Bu. Saja. Ya nggak apa-apa sih. Apa harus lebih spesifik lagi Bu untuk literasi matematikanya? Ya nggak apa-apa, boleh kok menggunakan literasi matematika dengan RMI-nya, lanjutan dari yang paper pertama, boleh nggak apa-apa. Tapi nanti ingat tesisnya juga dikaitkan juga, jadi biar ada keterkaitan. Soalnya kalau untuk tesis, saya kan ada beberapa topik yang saya tertarik itu kan tentang RME, HOTS, literasi matematika kayak gitu Bu. Cuman untuk hubung-hubunginnya saya masih belum dapat benang merah, mungkin karena saya masih kurang banyak baca kali ya Bu ya, masih bingung gitu. Iya, cari. Nggak apa-apa. Gini aja, emang harus cari banyak literatur. Kita bingung. Jadi kalau untuk membuat paper yang berhubungan dengan ini, itu langkah pertama itu harus banyak baca artikel, buat anotasi sebanyak mungkin. Nah, baru nanti Ibu bisa lihat, Ibu sama Bapak tuh bisa lihat, bisa tahu kira-kira dari beberapa artikel itu, saya membahas tentang literasi, nanti saya mau membahas literasi matematika ternyata ada kaitan dengan RME. Terus keterbatasannya dari beberapa artikel tuh apa? Dari situ bisa diambil jadi artikel baru. Jadi untuk ngomong saya bingung Bu, saya nggak menemukan fokus, itu akan mulai berkurang pada saat Ibu atau Bapak mencari banyak artikel atau literatur. Karena di situ Ibu Bapak akan menemukan, kan setiap paper yang Ibu udah cari kan pasti ada keterbatasannya ya. Kayak Ibu kan mencari literasi terhadap RME. Saya nggak tahu, coba cari aja terkait dengan itu. Kira-kira apa yang akan dibahas di setiap literatur itu, cari ada, mesti ada di bawah tuh, kalau apalagi yang jurnal-jurnal Q1 kayak gitu-gitu ya, itu mesti ada yang keterbatasannya. Nah, itu bisa menjadi kebaruan Ibu, kalau Ibu bisa mengambil itu, memanfaatkan itu. Itu ya, itu yang bisa saya bantu. Untuk, misalnya, saya bingung Bu, untuk gimana, coba itu, cari banyak literatur, cari keterbatasan di paper lain, jadikan itu sebagai kebaruan Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya. Yang lainnya? Ada lagi? Kayaknya udah cukup ya? Kurang satu ya? Bu Tuti belum Bu? Iya, Bu Tuti. Iya Bu, saya. Iya. Saya kan kemarin terkait berpikir kritis ya Bu ya. Nah, sebelumnya waktu S1 itu saya meneliti tentang profil kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari tingkat pemecahan masalah gitu. Ditinjau dari pemecahan masalah. Jadi saya ingin mengganti variabelnya aja gitu, dari kemampuan matematis jadi berpikir kritis. Jadi profil berpikir kritis ditinjau dari tingkat pemecahan masalah gitu. Karena saya sebenarnya mau membahas yang lebih spesifik lagi gitu terkait berpikir kritis.
yang sebelumnya itu application skill gitu, tapi ternyata terbatas gitu jurnalnya. Jadi saya sekarang sedang mendalami yang berpikir kritis aja gitu, Bu. Jadi nanti mencari artikel yang kalau tingkat pemecahan masalahnya itu, misalkan anak ini memiliki kemampuan pemecahan masalahnya rendah, nanti kemampuan berpikir kritisnya bagaimana gitu. Nanti yang sedang saya cari di artikel-artikel lain. Apakah artikel yang ini dengan artikel yang lainnya lagi itu misalkan mempunyai hasil penelitian yang sama gitu. Tapi sejauh ini saya belum menuliskan gitu dari hasil artikel yang satu dengan artikel yang lainnya, belum dibuat di outline ya. Paper yang pertama terkait dengan apa, Bu? Yang pertama di skripsi atau yang di tugas kemarin, Bu? Tugas yang kemarin? Oh, tugas yang kemarin itu tentang application skill, Bu. Jadi application skill itu lebih spesifiknya dari berpikir kritis, seperti dimensinya mungkin ya. Sungguhan ini ya? Kenapa, Bu? Maaf. Aplikasi skill ini termasuk dimensi dari berpikir kritis itu beneran? Iya, Bu. Artikelnya sudah saya upload di Teams, Bu. Iya, waktu itu kan sempat Bu Mei sama Bu Flavia juga menanyakan gitu. Artikelnya yang seperti apa gitu. Saya sudah upload artikelnya. Oke, kemarin itu membahas aplikasi skill dari berpikir kritis itu dengan pemecahan masalah ya? Iya, Bu. Nah, rencananya paper 2 ini tentang berpikir kritis ditinjau dari tingkat pemecahan masalahnya, Bu. Jadi lebih kompleks gitu, Bu. Enggak spesifik lagi. Soalnya yang spesifiknya enggak ada artikel yang mendukung banyak gitu. Tidak banyak artikel yang mendukung. Oh, banyak banget ini berpikir kreatif terhadap punya masalah tuh banyak banget. Kelihatan judulnya udah kayak gini, banyak banget pasti. Banyak ya, Bu. Banyak pasti. Berpikir kritis sendiri itu banyak banget yang meneliti berpikir kritis. Dikaitkan dengan pemecahan masalah. Banyak, walaupun saya nggak tahu, banyak ini pasti. Karena pemecahan masalah itu yang sangat-sangat pasaran banget dan pasti banyak banget yang meneliti. Saran saya, cari kebaruannya. Karena jadi gini ya, ada plus minus. Kalau misalnya ibu atau bapak mencari topik yang susah, literatur yang susah dicari, ya susah untuk mendukung. Tapi itu bisa jadi poin plus, jadi cepat menemukan kebaruan. Asalkan paper ibu itu baik, cepat diterima di publikasi-publikasi yang terkenal. Tapi jika banyak yang membahas itu, ya itu resikonya bakal susah untuk mencari kebaruan. Tapi nggak apa-apa, cari kebaruannya. Ya ini saya bingung nih, ibu membahas berpikir kritis terhadap pemecahan masalah. Yang mau dibahas tuh apanya? Karena ini banyak pasti literatur ini. Jangankan internasional, nasional pun banyak ini. Yang saya mau bahas ininya, Bu. Kan pemecahan masalah itu ada tingkat-tingkatannya biasanya ya, Bu. Levelnya itu ada yang rendah, sedang, tinggi gitu. Antara paper yang satu dengan paper yang lain itu apa yang membedakannya? Misalkan kemampuan pemecahan masalah di paper A misalkan, di level rendah kemampuan pemecahan masalahnya, tingkat berpikir kritisnya itu bagaimana gitu.
menurut artikel A gitu. Terus tingkat level sedang bagaimana gitu, level yang tinggi itu bagaimana kemampuan berpikir kritisnya. Nah, apakah nanti akan sama gitu antara paper yang satu dengan paper yang lain itu gitu. Hasil penelitiannya. Mungkin dari situ nanti saya akan menemukan kebaruannya, Bu. Udah dicari belum nih? Baru mengumpulkan artikel-artikelnya aja, Bu. Judul-judul artikelnya yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis yang dikaitkan dengan pemecahan masalah, Bu. Banyak kan? Jadi membandingkan gitu, Bu. Baru. Banyak kan ya? Iya, banyak Banyak banget. sumbernya. Tolong dibaca, karena nggak seperti itu. Wah gini loh ya, makanya saya minta tolong dibaca lagi. Dari penjelasannya Ibu, saya masih belum ini ya, kayak gini deh. Tadi pemecahan masalahnya membahas tentang rendah saja, sedang saja, tinggi saja. Itu memang ada paper-paper yang membahas tentang itu. Terus Ada, untuk Bu. menentukan rendah, sedang, tinggi, itu bagaimana? Terus cari lagi loh, itu nggak bisa asal-asalan juga. Untuk menentukan karakteristik itu. Itu ya. Cari beneran. Ya mungkin tunjukin aja lah ya, anotasinya kayak apa, mana yang papernya, terus kebaruannya mana gitu. Ya, anotasi dari buat anotasi literatur-literatur dicari itu apa, kemudian kebaruan atau apa paper kamu tuh fokusnya apa, biar kelihatan lah kayak gitu ya. Iya, baik, Bu. Ya. Tapi saya ada kepikiran ini, Bu, apakah saya melanjutkan artikel yang pertama aja gitu, yang tugas yang pertama itu kan lebih spesifik gitu, walaupun judulnya walaupun tidak banyak artikel yang mendukung gitu. Enggak apa-apa. Apa ya? Tapi ini ya, meneruskannya berarti paper kedua di siapa tuh? Kalau mau meneruskan yang kedua. Kan kemampuan berpikir kritis itu dimensinya kemarin tidak hanya application skill gitu, ada 6. Nah, mungkin dari ke-6 itu nanti saya ambil lagi gitu, yang lainnya gitu. Nanti kalau misalkan dari situ ada yang menarik gitu, dan bisa digabungkan atau dikaitkan dengan variabel yang lain, nanti mungkin saya dari situ aja mungkin. Kalau misalkan berpikir kritis itu terlalu banyak. Ya boleh, nggak apa-apa. Ingat ya, boleh, nggak apa-apa. Sesuai dengan masukan tadi ya, kayak teman-teman tadi ya, boleh. Baik, udah ya, ada lagi pertanyaan? Saya cukup, Bu, terima kasih. Baik, kayaknya semua sudah ya. Sebenarnya tadi juga ada yang bingung, tapi paling enggak Bapak Ibu sudah punya rencana saya mau kemana, nanti mau seperti apa untuk paper kedua. Tapi kalau hanya ngomong aja tanpa ada actionnya, kayak bingung juga ya, nanti ini idenya tuh wujudnya tuh apa kayak gitu. Saya harap di minggu depan paling enggak udah punyalah gambaran kasarnya apa dari papernya, udah punya nyicil lah, atau paling enggak minimal punya anotasi lah beberapa artikel gitu, biar kelihatan juga arahnya kemana. Dari tadi kalau diamati ya, dari apa ya, yang ngomong-ngomong singkat aja sih, dari pertama sampai terakhir ya, kan banyak ya untuk mencari fokus kan, kita banyak cara ya. Mau tadi ada juga pakai jenjang, jadi saya nanti mungkin ke SMA Bu, soalnya saya guru SMA di
biasanya kayak jenjangnya ya, mau ke SD atau SMP, lebih banyak di SD SMP dari publikasinya, saya pakai SMA, ataupun dari beberapa indikator saya kaitkan, kan bisa ya. Ataupun tadi juga bisa mencari fokusnya dengan cara keterbatasan, cari paper-paper yang berkaitan keterbatasan dari paper itu apa, itu jadi kebaruan. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak, jadi sebenarnya banyak cara untuk mencari fokus kalian tuh mau kemana. Seperti itu, ya. Itu aja. Ada pertanyaan lagi dari semuanya? Baik, saya anggap paling nggak kalian Bapak Ibu sudah punya gambaran ya untuk proyek untuk paper keduanya, segera dibuat, paling nggak minimal anotasi gitu. Untuk berikutnya silakan belajar ya, tugas mandiri dikerjakan lah intinya kayak gitu ya. Minggu depan saya ingin lihat lagi progresnya. Baik, selamat siang. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Terima kasih, banyak. Bu. Terima Terima kasih kasih banyak banyak. Ibu. Selamat Terima siang. kasih banyak Ibu. Saya izin live Siang, dulu Bu. ya. Baik, Bu.